Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan cerita horor yang berjudul Diculik Taksi Misterius. Dan bagi penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Bill, cepetan deh, pesenin ojolnya. Yang carry loh ya. Nania sewot karena ternyata jadwal kuliah dimajukan dengan pemberitahuan mendadak lewat grup WA. Mahasiswa S2 jurusan manajemen akuntansi salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Padahal acara retreat atau pengunduran diri dari hiruk-pikuk kota untuk mendapat pencerahan dan semangat toleransi dari kehidupan pedesaan yang damai, yang berlangsung dari hari Sabtu 2 hari yang lalu dan masih berlangsung, baru akan selesai pada pukul 2 siang hari ini. Bawel, gak ada yang nyangkut nih drivernya. Billy garuk-garuk kepala sebagai ekspresi bingung dan lelah pada sifat pacarnya yang manja dan kelokan. Mungkin belum ada yang berangkat narik nan, kepagian. Ini belum ada jam 5 pagi. Lagi pula tempat retreat kita ini kan jauh dari desa daerah Klaten. Apa iya mau sampai sini ojol kernya? Terus gimana dong? Nania pura-pura murung yang sesungguhnya sedang mencari perhatian Aji Masa. Udahlah, ku antar pakai motor saja. Ya kalau Bill sibuk, gratis deh. Hitung-hitung bantu teman baikku Billy, iya kan? Iya Bill? Aji menawarkan. Billy mengangguk sekenanya. Aji Masa memang sahabat baiknya dari SMA. Pakai motormu ini? Nania bertanya. Iyalah, bisa cepat sampai, gak kena macet lagi. Enggak deh Bill, pinjemin mobilmu ke Aji. Kenapa? Tapi langsung disahut oleh Aji Mas. Gak usah Bill, takut lecet. Pendek kata, Aji Mas menolak menggunakan mobil Billy. Akhirnya Billy memesankan taksi online untuk Nania demi mencari solusi jadwal kuliah dadakan jam pertama, yaitu jam 7 pagi. Harganya yang otomatis lebih mahal membuat Nania makin sewot lagi dan cemberut mukanya. Tapi apa boleh buat, hanya itu solusinya. Karena Billy sebagai koordinator acara sangat sibuk sampai nanti siang, sehingga tidak mungkin mengantar Nania ke kasihnya. Nania yang sudah selesai bersiap langsung menuju ke halaman pondok retreat tersebut untuk menunggu taksi online-nya. Sambil sibuk mengurus ini itu, Billy menegurnya. Loh, Nan, nanti dulu lah. Taksi barunya jalan dari Prambanan kok, kau keburu-buru sayang. Bukannya tak mendengar, Nania hanya tak mau mendengarkannya. Aji Masa yang sedang senggang berkata bahwa akan mengawasinya sembari mengecek taman tempat kegiatan outdoor pagi ini. Billy pun menjadi agak tenang mengingat sifat Nania yang serba terburu-buru dan tidak sabaran. Sebab ia terbiasa tinggal di kota besar, masa kecil dan remajanya dihabiskan di Jakarta. Sedangkan kuliah S1-nya hingga lulus di Surabaya. Sabar dikit dong Nan, ujar Aji Masa mengikuti di belakangnya. Aji Masa masih sempat melihat gadis itu, melihat jam tangannya dan menjawab. Kamu itu gak tahu jam ya? Jam 6 pagi sudah lebih 15 menit loh ini, Mas Aji berkata. Dari situ Aji Masa melihat Nania menengok sebentar dan memandangnya dengan tatapan yang lain. Matanya seolah ingin mengatakan sesuatu yang ia tak tahu apa, namun terasa seperti sebuah keganjilan baginya. Nania berlalu
berjalan lurus menuju ke depan halaman tanpa menengok ke belakang lagi. Aji Masa terus mengikuti untuk mengawasi sekaligus hendak menuju taman. Namun tiba-tiba ada suara yang memanggil, menggugah hati kecilnya. Naji, Naji. Aji Masa mencari asal suara itu. Menengok ke belakang, ke samping, ke ruangan tamu. Tapi tak dijumpainya pemilik suara itu. Tiba-tiba di jalan depan yang tidak terlalu lebar, tak jauh dari halaman pondok retreat itu, Nania melihat sebuah taksi parkir. Segera saja dihampirinya. Ia memang sudah tak sabar. Taksi itu berwarna krim, dengan bagian atasnya berbeda, yaitu hijau baju tentara. Dan juga terdapat lambang seperti bulu burung yang sedikit aneh. Tak pernah dilihatnya. Tanpa berpikir lebih banyak, Nania langsung mengetuk pintu depan dan menyapa sopir pria yang menoleh kepadanya dengan kaku. Ia membukakan pintu untuk Nania. Pak, ke kampus di Jogja bisa ngebut kan? Kuliahku jam pertama, kata Nania. Bisa non, beres, kata supir tersebut tanpa menoleh lagi. Sementara itu Billy masih melakukan chat dengan supir taksi online pesanannya. Setelah beberapa menit perjalanan, betapa kagetnya Nania bahwa di sebelahnya ternyata duduk seorang nenek berbadan tinggi, gemuk yang berpakaian dress panjang. Hati kecilnya mulai menyadari bahwa ia mungkin sekali salah naik taksi. Hendak bertanya kepada sang supir yang kaku itu, namun ia takut. Ia melirik lagi ke samping memerhatikan wanita yang duduk di sebelahnya untuk kedua kalinya. Ketika menengok betapa kagetnya ia, nenek itu sudah tak ada lagi. Berganti dengan seorang wanita muda berwajah putih pucat, rambutnya panjang dan memakai pakaian serba putih. Ia tersenyum manis menunjukkan sederet gigi. Namun bagi Nania terasa sangat menyeramkan. Wanita muda berwajah pucat itu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Aku Aisyah, kamu siapa? Cantik. Disapa seperti itu tubuh Nania berguncang keras. Ketakutan menguasai seluruh diri Nania. Dengan kekuatan yang masih tersisa dan mencoba tak menatap wajah Aisyah, Nania menepuk-nepuk bahu kiri pas supir. Pak, turunkan saya di sini. Berhenti saja, saya mau turun. Supir itu diam saja, malah menambah kecepatan. Hingga mobil itu terasa terbang di antara kendaraan-kendaraan lainnya. Kak, kamu pasti bukan taksi yang kami order. Berhenti. Nania melihat ke sekeliling di luar sana. Ia tahu sekali ia masih berada di daerah pedesaan Klaten. Sama sekali belum memasuki kawasan Yogyakarta dan tak ada tanda-tanda taksi akan berhenti. Dari kepala bagian belakang si supir mengucur darah merah kehitaman dengan derasnya. Tubuh Nania terlonjak ke belakang. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ternyata ia terjebak di taksi setan. Setelah yakin tak dapat menemukan siapa yang memanggil-manggil namanya dengan suara berat tadi, Aji Masa ingat bahwa akan membersihkan taman sekaligus menemani Nania sampai mendapatkan taksinya. Sayang, ketika tiba di halaman dan dilihatnya jalan hingga ke ujung, ia tak mendapati Nania. Cepet banget sih si Nania. Heran sama supir taksinya, berapa menit bisa sampai di sini? Padahal dari perbatasan Jogja. Supir taksi setan apa ya? Tak sadar Aji ngomong sendiri. Aji mengambil peralatan dan mulai membenahi tempat yang akan digunakan sebagai tempat acara aktivitas outdoor. Tak berapa lama teman-teman yang lain ikut membantunya. Disusul Billy dengan masih membawa-bawa gadgetnya. Loh, Nania mana Ji? Taksinya udah hampir sampai nih, kata Billy. Hah? Aji melongo mendengar pertanyaan sahabatnya itu. Jangan bercanda Bill, bukannya taksi Nania sudah jalan dari tadi? Nania sudah pergi dari tadi. Lanjutnya, Aji kaget sekaligus masih mengira bahwa Billy sahabatnya hanya bercanda. Loh Ji, lihatlah ini. Chatku sama Mas supir
taksi online-nya masih tersambung kok. Katanya baru sampai terminal Penggungan. Kira-kira 8 menit lagi baru sampai sini. Ah, gak mungkin. Coba kamu telepon Nania. Sudah sampai mana? Atau mungkin dia salah taksi, bantah Haji Masa. Gak dijawab Ji, kata Billy setelah memencet-pencet gadgetnya sementara. Tidak ada jawaban apapun. Tak sampai 8 menit taksi online yang ditunggu-tunggu datang. Billy yang bingung segera mengajak Haji Masa untuk menyusul Nania. Pintu taksi terbuka. Sopir muda bertanya ramah, "Maaf, dengan Mas Billy?" Ya, saya sendiri," jawab Billy gugup, lalu bertanya lagi, "Bisa ngebut Mas? Teman saya ketipu taksi lain." Supir tersebut ikut panik. Bisa, mari." Billy menitipkan Grab acara yang dipegangnya kepada panitia lain dan bergegas pergi meninggalkan acara retreat tersebut bersama Haji Masa. Menampung taksi dengan gelisah, Billy terus melihat mobil dan taksi kanan kirinya. Kalau melihat Nania dengan taksinya. Tiba-tiba Haji Masa merasakan angin yang tak tahu dari mana asalnya, menyapa halus telinga kirinya. Ada suara Nania dengan sangat jelas didengarnya. "Ji, Mas Aji, tolong bilang, Billy jangan cari aku lagi. Aku gak akan kembali. Hikik." Disusul suara terisak-isak yang menyayat hati. Tubuh Haji Masa bergetar. Ia menatap Billy. "Bill, kamu dengar ada suara barusan? Ini tidak?" "Nania, suara Nania." Billy menggeleng tegas. Haji Masa akhirnya menyadari kalau hanya dirinya sendiri yang mendengar suara gaib tersebut. Tapi ia menahan diri untuk tak mengatakannya sebelum mereka sampai di kampus. Sementara supir taksi online yang bernama Yudi terus bertanya, "Mas, ini tadi kronologinya gimana? Karena kata teman-teman saya, sekarang sedang viral cerita makhluk gaib yang menyamar jadi driver ojol. Sepertinya ingin mengganggu manusia, terutama yang kurang kuat imannya." "Ah, belum tentu diganggu makhluk halus. Mungkin saja dia sudah sampai di kampus," jawab Billy keras kepala. Dan setibanya di kampus, mereka tak dapat menemukan Nania di ruangan kuliahnya. Dan tak ada satupun temannya yang melihat dia berangkat ke kampus pagi itu. Billy sangat terpukul, kendati telah mendengar pesan Nania kepada sahabatnya. Haji Masa sangat sulit bagi Billy untuk menerima bahwa kekasihnya telah menghilang secara misterius dan barangkali saat ini berada di dunia lain.